Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tidak jarang saya menerima keluhan dari mereka yang merasa bahwa dirinya telah bolak-balik. Betul, ini ada yang ditipu, diselingkuhi, difitnah, hingga dirinya pun merasa bahwa hidupnya telah dihancurkan dengan sengaja. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Tidak jarang saya menerima keluhan dari mereka yang merasa bahwa dirinya telah bolak-balik. Betul, ini ada yang ditipu, diselingkuhi, difitnah, hingga dirinya pun merasa bahwa hidupnya telah dihancurkan dengan sengaja. Oleh seseorang yang dimana seseorang ini biasanya bukanlah orang lain, yaitu kawannya sendiri, tetangganya sendiri, atau bahkan keluarga terdekat. Singkat cerita, yang bersangkutan pun bertanya dengan cara bisa membalaskan perasaannya ini. Apakah boleh kalau dibuat sedemikian rupa agar orang yang jahat ini bisa kapok? Intinya kita ingin agar orang yang telah berbuat jahat kepada kita bisa dikasih pelajaran. Saking marahnya kita jadi tidak sadar bahwa keinginan untuk memberi pelajaran merupakan suatu bentuk niatan membalas dendam. Kita mungkin ngotot bahwa kita tidak ingin balas dendam, hanya ingin membuat orang ini tahu rasa. Namun realitanya dua hal ini seringkali tidak berbeda ya. Keinginan untuk memberi pelajaran adalah keinginan untuk membalas dendam. Tidak ubahnya seperti membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika yang seperti ini dilakukan, maka tidak ada bedanya kita dengan orang yang telah menjahati kita ya. Lain cerita, bila kejahatan bisa Anda balas dengan kebaikan. Awalnya mungkin sulit kita lakukan, namun dalam jangka panjangnya si penjahat justru akan terbongkar atau bahkan merasa segan, meskipun bisa jadi dia akan terlalu gengsi untuk mengungkapkannya. Anda juga akan jauh lebih bahagia sebab keinginan kita untuk membalas seringkali hanya akan menyakiti diri kita sendiri, membuat kita jengkel dan makan hati ya. Sementara orang yang kita maksud tidak terpengaruh sama sekali. Anda kira balas dendam akan memuaskan sakit hati Anda? Belum tentu. Sudah begitu bila membalas kejahatan dengan kebaikan, orang akan lebih menghargai Anda. Mereka akan melihat bahwa selama bertahun-tahun Anda telah terjolimi, tetapi Anda tetap memilih untuk berbuat baik. Pandangan orang memang tidak akan lantas menjadikan sumber kebahagiaan, namun bukan tidak mungkin mempermudah Anda untuk mendapatkan pertolongan. Dan terakhir perlu diingat juga bahwa bila kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan yang Anda lakukan sebagai balas dendam ini pun suatu saat akan ada balasannya pula ya. Malah menjadikan lingkaran setan yang tidak akan pernah ada habisnya ya. Jadi buat apa toh kalau kejahatan ini kita balas dengan kebaikan, tangan Tuhan pun akan tetap bekerja dan roda pun akan tetap berputar. Semua akan ada pembalasannya, meskipun mungkin bukan berasal langsung dari tangan kita sendiri. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar apakah boleh bila kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dihitung untung ruginya tentu saja lebih baik kita tidak lakukan, sebab akan menjadikan beban di hati saja. Belum tentu bisa memuaskan rasa sakit hati kita. Sebaliknya, akan menjadi berkah bagi Anda bila bisa Anda ikhlaskan sebagai cobaan saja. Dan semoga kedepannya kita diberikan pertolongan serta kemudahan, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang mau menghancurkan ya. Untuk Anda yang saat ini sedang tersakiti, saya doakan semoga yang terbaik untuk Anda. Semoga kita kuat menjalaninya biar lekas melewati semua cobaan ini. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.